Shalom Hamasyah, damai sejahtera Kristus. Para sahabat Bambang Nursena Channel, terima kasih Anda selalu setia untuk mendukung channel resmi saya. Silahkan like, berikan komentar, dan subscribe bagi yang belum. Semoga karya ini dapat mendatangkan kebaikan bagi semua orang, mewujudkan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Hine matov umanaim sefet achim gam yahat. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila semua saudara diam rukun bersama. Shalom Hamasyah, salam damai Kristus. Tema yang dimintakan kepada saya itu adalah moderasi beragama dalam mengokohkan keindonesiaan kita. Problem kita berbangsa dan bernegara ini secara jujur harus dilihat bagaimana relasi antar agama di Indonesia. Ya, karena selama ini kalau ada konflik-konflik yang bernuansa agama, itu sesungguhnya yang terjadi sering melakukan defense mechanism. Jadi seolah-olah bukan berhubungan dengan agama. Nah, saya kira itu. Jadi seolah-olah kalau misalnya ada tindakan kekerasan atas nama agama, kita mengatakan itu bukan agama. Ibarat orang sakit itu sulit mengobati kalau kita tidak tahu sakitnya di mana. Maka dengan moderasi beragama itu kan artinya beragama secara moderat, beragama secara lembut, sehingga kita tidak menimbulkan kutub-kutub ekstrim yang mengancam keberadaan pihak lain. Dan ini memang kebangkitan fundamentalisme agama pada awal abad ini memang saya kira itu satu fenomena yang harus kita waspadai agar komitmen keindonesiaan kita ini tetap terjaga seperti yang dikehendaki oleh para founding fathers kita ketika kita mendirikan negara bangsa yang kita sebut Indonesia ini. Nah juga saudara-saudara kita sebetulnya memiliki potensi historis maupun sosiologis kultural yang bisa kita jadikan modal dasar bagaimana kita membina kerukunan antara pihak yang berbeda. Menurut saya posisi yang pertama itu adalah warisan sejarah keberagaman. Jadi kalau kita melihat perjalanan panjang sejarah kita sebagai sebuah entitas masyarakat yang mendiami wilayah yang kini disebut Indonesia, itu sejarahnya tidak sekali jadi. Maka kemarin ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota negara kita yang baru namanya Nusantara, itu bagi saya adalah merupakan upaya untuk terus-menerus mengingatkan komitmen kebangsaan kita. Nah, beragam tanggapan mengenai kata Nusantara itu kemudian muncul. Salah satu tanggapan itu yang mengatakan Nusantara itu terlalu Jawa sentris misalnya. Tetapi apakah seperti itu? Sebuah istilah itu mengalami reinterpretasi atau interpretasi baru, dan itu tidak bisanya dilihat dari satu aspek. Memang biasanya istilah Nusantara itu artinya netral, artinya nusa antara. Nusa itu artinya pulau atau pulau-pulau, antara itu di seberang, pulau-pulau di seberang. Dilihat dari mana? Dilihat dari yang menamakan itu, dulunya orang India kan. Nah, India itu adalah pulau-pulau di seberang India besar sebetulnya. Nah, kata yang muncul yang bersamaan dengan itu sebetulnya ada, yaitu Dwipantara. Dwipantara itu bahasa Sanskerta dalam sebuah syair India yang dikenal dengan Raghuvamsa. Judul syairnya itu adalah Kalidasa. Jadi kira-kira bunyinya seperti ini. Dengarlah ombak berbisik di antara tiupan angin sepoi-poi yang menebarkan wangi bunga cengkeh di tanah Dwipantara. Itu tahun 300-an.
Jadi Dwi Pantara Nita Lawanga Puspaira Prakerta Swidalawa Marutbih, bahasa Sanskertanya. Jadi itu penyair India yang menyebut itu. Nah, saya ini sebagai seorang yang mendalami sejarah, tentu saya tidak berhenti sampai di situ. Saya ingin melacak Indonesia yang kita huni selama ribuan tahun ini, apakah ada catatan-catatannya di luar catatan sejarah kita. Jadi ungkapan Nusantara, Dwipantara itu sesungguhnya berkaitan erat dengan cara pandang bangsa-bangsa luar terhadap wilayah teritori yang kita huni sekarang ini. Kenapa bukan cara pandang kita? Pertama, bangsa kita ini memiliki tradisi tulisan itu baru abad keempat. Sementara bangsa-bangsa lain itu jauh lebih dahulu memiliki tradisi tertulis. Jadi bukan hanya tulisan Sanskerta, itu juga tulisan Yunani, Romawi, itu sudah ada tentang uraian sekitar Nusantara yang kita huni sekarang ini. Satu ya, misalnya catatan dari seorang penulis yang tidak diketahui namanya. Itu buku muncul kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Sampai kira-kira tahun 70 setelah Masehi. Buku itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Bahasa yang sama yang dipakai menulis Perjanjian Baru. Penulisnya anonim, tapi buku itu kira-kira pedoman navigasi di laut yang dikenal dengan Laut Eritras. Bahasa Yunaninya itu adalah Periplus tes Eritras Thalases. Jadi pedoman navigasi di lautan Eritras. Yang disebut lautan Eritras itu ternyata lautan Hindia, yaitu samudra Indonesia itu. Nah, di situ kemudian ada ungkapan yang menarik kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira begini. Sebuah pulau di samudra di ujung terjauh ke arah timur dari dunia yang dihuni manusia, terletak di bawah tempat matahari terbit yang dikenal Krisye, yaitu emas. Sebagai seorang Indonesia, sesungguhnya hati saya itu bergetar membaca catatan-catatan sejarah dunia seperti itu. Itu melampaui keminahasaan kita, melampaui kejawaan kita, melampaui ketionghoaan kita, melampaui kebataan kita. Karena selama berabad-abad bangsa-bangsa luar Indonesia sudah mengidentifikasi identitas kita ini tidak sekedar satu suku yang mendiami di satu wilayah, tetapi suku-suku yang mendiami seluruh wilayah yang dikenal tempatnya matahari terbit. Saya ingin cari rujukan yang lebih tua lagi misalnya. Saya berikan beberapa catatan misalnya di sini. Ini tidak sempat saya tulis di PPT karena baru tadi malam saya membaca buku-buku itu ya. Itu kalau Anda membaca kitab suci kita, Perjanjian Lama. Ini kita tidak ngomong agamanya, tidak. Kita ngomong sebagai catatan sejarah karena kitab Nabi Yesaya itu ditulis kira-kira tahun 700 sebelum Masehi. Berarti dia lebih tua daripada Periplus tadi kan, pedoman navigasi tadi. Di dalam Yesaya pasal 24 ayat 15 itu ada ungkapan begini. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah pesisir laut. Nah, selama ini kalau kita membaca tulisan-tulisan para rabi Yahudi itu menganggap bahwa tanah pesisir laut itu Asur atau Asiria. Tetapi pertanyaannya di mana di sana ada banyak pulau kan? Tapi tentu ada yang lebih jauh dari Asur karena di tempat itu pertama bahasa aslinya begini. Alhen ba'urim ba'iye hayang. Alhen ba'urim. Urim itu artinya cahaya. Maka dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 itu
Wa yumer iluhim yihiur wa yihiur. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka ketika Nabi saya menyebut Baurim itu artinya tempat letaknya cahaya terang. Dan ini persis sama dengan pedoman navigasi yang mengatakan tempat matahari terbit tadi. Dan tempat matahari terbit itu mana? Ada banyak catatan sejarah. Ketika konferensi Malino tahun 1946, Papua itu sebagai Urian. Dan Urian itu menjadi Irian. Kemudian diakronimkan dengan Aku Cinta Indonesia Anti Nederland. Itu bukan itu maknanya. Urian itu artinya Urim. Jadi daerah matahari terbit. Itu catatan kitab suci. Dan kemudian daerah matahari terbit itu terkait dengan apa yang disebut Miknaf Haaret. Dari ujung bumi Semirot Sama'u Shefila Sadek. Dari ujung bumi kami mendengar nyanyian pujian hormat bagi yang maha adil. Jadi teks kitab suci sendiri sudah menyebut negeri-negeri timur. Yang pertama identitasnya adalah negeri tempat matahari terbit. Itu cara pandang orang zaman dulu. Bahwa matahari terbit di timur dan timur itu dianggap yang sekarang disebut Papua itu sebetulnya. Dan yang kedua, Ba'i Hayam, negeri-negeri di kepulauan laut. Nah ini ada catatan berikutnya lagi. Saya ambil dari tulisannya Flavius Josephus. Krise itu artinya emas. Jadi tempat matahari terbit tadi itu disebut dengan emas. Karena penghasil emas. Makanya tanah Nusantara itu entah Sumatera, entah Papua, tapi yang jelas yang dikenal saat itu tambang-tambang emas itu adalah Sumatera. Itu disebut Swarna Dwipa, pulau emas. Nah, berkaitan dengan Jawa sentris atau tidak, itu kita tidak bisa hanya lihat posisinya buku Pararaton dari abad 14 atau 15 di zaman Majapahit. Banyak sejarawan kita itu mengalami diskontinuitas sejarah. Jadi kalau kita bicara sejarah Indonesia ya melulu kita bicara Sriwijaya, Majapahit, Nusantara kan hanya itu kan. Kita lupa bahwa sebetulnya eksistensi negara kita ini sudah ada jauh sebelum munculnya Sriwijaya, jauh sebelum munculnya kerajaan Kutai Mulawarman. Dan itu dicatat seperti tadi saya sampaikan tentang Baurim tadi di tanah tempat matahari terbit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di negeri timur karena timur matahari itu bercahaya dan tempatnya tempat yang berpulau-pulau maka disebut sebagai Ba'i Hayam dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian navigasi pertama tadi kira-kira mulai abad ketiga sebelum Masehi itu kita juga disambung dengan catatan seorang sejarawan Yahudi. Nggak tanggung-tanggung itu nama orang terkenal sekali namanya Flavius Josephus. Kalau Bapak Ibu cari di bukunya ya, cari di Amazon saja kita bisa kirim bukunya itu bahasa Yunani, Inggris atau bahasa Inggris saja. Dua bukunya yang satu berjudul Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, ya. Buku ini sangat populer sekali. Dalam buku Sejarah Kuno Bangsa Yahudi dan satunya adalah Perang Yahudi. Itu buku ke-7, jadi itu terdiri dari sekitar 20 jilid ya. 20 buku itu buku yang ke-7, bab yang ke-6, nomor 4. Itu bisa kita cross check apa yang saya sampaikan ini. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia begini. Lebih-lebih lagi, sang raja membangun kapal-kapal dan teluk Mesir di Laut Merah yang disebut Ezion Geber. Ini Anda bisa baca di Alkitab. Ezion Geber. Sekarang ini di abad pertama zamannya Josephus menulis kira-kira tahun 90 Masehi disebut Berenike dalam bahasa Yunani. Itu abad pertama. Tidak jauh dari kota yang disebut Eilat. Eilat itu sekarang pelabuhan di Laut Merah namanya Eilat. Negara ini dulu miliknya orang Israel katanya. Dan negara ini penting untuk mengirimkan sumbangan dari Raja Hiram, Raja Tirus,
yang mengirimkan banyak orang ke suatu tempat dengan nakoda-nakoda mereka, dan mereka rata-rata ahli navigasi katanya. Kepada siapa Raja Salomo memerintahkan Hiram ini agar bersama-sama anak buahnya berlayar ke suatu tempat, berlayar ke negeri yang namanya Ofir, tempat di mana emas itu diambil. Di mana Ofir itu, kata Yosefus, yang kini disebut Aurea Kersonesos. Yang kini disebut Auera Kersonesos. Kerso itu adalah emas, Nisos itu adalah pulau, pulau emas. Dan pulau emas itu diidentikan dengan Ofir dalam Alkitab oleh Yosefus, yang dimiliki oleh India saat ini. Jadi pada saat itu di dalam pandangan sejarawan Yahudi itu, wilayah kita itu dalam dominasi orang India, karena dia mengenalnya dari sejarah India. Mereka Raja Tirus itu mengambil emas dari sana, dan mereka membawa 400 talenta emas yang bersama-sama dibawanya ke Yerusalem. Ini catatan sejarah, ini bukan fiksi. Jadi sebutan pulau emas dalam bahasa Yunani Kersonesos itu diucapkan oleh sejarawan abad pertama dan juga sejarawan abad ketiga sebelum Masehi. Tadi buku Periplus atau navigasi tadi. Kemudian kira-kira tahun 120 Masehi ada seorang ahli geografi, seorang geograf namanya Claudius Ptolemaeus. Bukunya sangat terkenal pula, yaitu Geographiki Hypogesis, tentang geografi. Maka Claudius Ptolemaeus itu disebut bapak ilmu geografi dunia. Dia tinggal di Alexandria dan mengatakan bahwa emas itu dihasilkan oleh sebuah tempat yang dinamakan Kersonesos, pulau emas, yang dikaitkan dengan tempat yang dinamakan Zawadium, pulau Jawa. Jadi rupanya ini bukan soal sentralitas Jawa atau luar Jawa, bukan. Memang di mata para ahli geografi dunia, waktu itu yang dikenal pertama kali itu Jawa, tapi Jawa di sini bukan pulau Jawa. Jawa di sini adalah ada Jawa besar, Sumatera dan Jawa, yang apabila dilihat dari Timur Tengah itu satu pulau. Ingat loh, waktu itu peta dunia belum ditemukan secanggih sekarang. Jadi yang mereka belum bisa membedakan antara Jawa, Sumatera, itu masih disebut dengan satu sebutan. Kadang-kadang sudah ada yang mengurai. Siapa yang bisa menguraikan? Mereka yang pernah datang pelaut-pelaut India ke tanah Nusantara. Bahkan menurut catatan sejarah, jauh sebelum pelaut India bisa menyeberangi kepulauan Nusantara ini, pelaut-pelaut kita dari Bugis, Makassar itu sampai di Madagaskar. Maka orang Madagaskar itu mengakui bahwa mereka keturunan pelaut dari Indonesia. So tidak salah pula kalau kita nyanyikan lagu nenek moyangku orang pelaut, kan? Jadi kita ini bangsa maritim yang besar saat itu. Nah, dari mana geograf dari Alexandria di abad pertama Masehi ini tahu Indonesia? Dari para saudagar yang berdagang melalui apa yang disebut jalur sutra. Itu dari zaman-zaman sebelum Masehi. Nah, itu dari konteks catatan sejarah. Sekarang catatan sastra, ilmu sastra India yang sangat terkenal. Konon dikisahkan dalam epik Ramayana yang sangat terkenal, ditulis oleh seorang pujangga besar India yang hidup kira-kira abad pertama Masehi. Namanya Srimad Walmiki. Walmiki nama orangnya. Makanya karyanya disebut Srimad Walmiki Ramayana. Nah, dalam buku itu dikisahkan ketika Rama kehilangan kekasihnya yang bernama Sita, maka Rama ini mengutus seorang duta yang bernama Sugriwa. Sugriwa itu dari ras Drawida yang dikenal manusia pohon, yang kontras dengan ras kulit putih India, ras Arya.
Maka di dalam sastra Jawa dikenal itu golongan kera, itu bukan kera. Golongan manusia yang tinggal di pohon-pohon. Maksudnya suku Drawida. Disuruh mencari istrinya sampai di tanah Nusantara. Gila, orang nulis sastra di abad itu sudah mengenal Indonesia. Hati saya pun bergetar ketika membaca itu. Sekalipun saya bukan seorang Hindu kan. Tetapi kan informasi itu dari manapun asalnya kan absah kita gunakan sebagai sumber sejarah. Lalu apa yang dikatakan Walmiki? Yatnawanto Jawa Dwipam. Jelajahilah pulau Jawa. Entah Jawa ini maknanya pusatnya Jawa sekarang atau masih satu dengan yang lain. Tetapi yang jelas Yatnawanto Jawa Dwipam. Jelajahilah pulau Jawa. Saptaraju Pasobitam. Sapta itu artinya 7, raju itu raja. 7 wilayah kerajaan, Pasobitam sebagai hiasan. Apa 7 wilayah kerajaan itu? Itu pulau-pulau Nusantara. 1 Swarnadwipa, pulau Sumatera, pulau emas. 2 Barhinadwipa, pulau Borneo, Kalimantan. Itu bahasa Sanskertanya Barhinadwipa. 3 Sankadwipa, Celebes atau Sulawesi. Sulawesi dalam bahasa Sanskertanya Sankadwipa. Bali Dwipa, pulau Bali. Sangadwipa, Nusa Tenggara. Dan satu lagi yang paling timur tempat Baurim, ya, tempat negeri timur matahari terbit, tapi disebut dengan Jawa Dwipa Matikramya Sisru Nama Parwata. Ujung paling timur dilihat dari Jawa itu ada satu pulau yang memiliki gunung tinggi bersalju, Gunung Parwata, tidak lain adalah Jayawijaya. Jadi sejak abad-abad permulaan masa itu kita dikenal sebagai negeri emas, negeri perak, Swarna Rupiaka Dwipam, Swarna Karamanditam, yang memiliki tambang-tambang emas. Maka ini bukan polarisasi Jawa dan bukan Jawa. Ungkapan Jawa sendiri belum berarti nama suku saat itu. Jawa itu artinya pulau penghasil padi-padian nantinya. Tidak ada kaitannya dengan nama suku Jawa dulu. Bahwa nantinya dihuni oleh suku yang akhirnya namanya Jawa, yaitu perkembangan sejarah. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari deskripsi tentang Nusantara itu? Yang pertama, Nusantara itu bukan hanya sekedar gugusan pulau-pulau di antara 2 samudra dan 2 benua, tetapi juga gugusan nilai-nilai yang aktif, yang dinamis, saling memberi dan menerima, dan di dalam proses sejarahnya yang panjang, itulah yang menghidupi kita sebagai nilai-nilai penduduk bumi yang tinggal di wilayah yang disebut Indonesia sekarang. Jadi karena itu kita terbiasa dengan hamparan nilai-nilai, maka ya tidak sulit kita mengelola kemajemukan. Kata seorang sejarawan Indonesianis namanya Dennis Lombard, bangsa yang mewarisi warisan kemajemukan adalah bangsa yang lebih dewasa mengelola perbedaan. Itulah Indonesia kita. Makanya pertama, kita memiliki kedaulatan sebagai bangsa yang dikenal dengan bangsa Nusantara ini. Sekarang saya ditanya, banyak orang sekarang setelah presiden memutuskan bahwa nama ibu kota negara kita namanya Nusantara. Dan Nusantara kan sebutan untuk semuanya, Pak. Malaysia itu mengatakan kami juga Nusantara. Thailand Selatan kami juga Nusantara. Brunei Darussalam kami juga Nusantara. Lalu bagaimana ini? Saya lalu bilang begini. Sebuah istilah itu secara strategis kemudian kita yang ngambil dulu, salahnya mereka tidak mengambil. Itu kan warisan bersama. Jadi cerdaslah kita bangsa Indonesia. Terus apakah itu menyalahi? Sekarang saya mau tanya. Bandara Thailand namanya apa?
Swarna Bumi. Swarna Bumi itu nama lain dari Sumatera. Orang Sumatera juga nggak protes disebut jadi nama Thailand. Di mana sumber sejarahnya? Syair-syair Jataka dari abad ke-5 sebelum Masehi. Syair Buddhis itu. Kemudian juga tadi disebut dengan Dwipantara tadi itu abad ke-3. Jadi Swarna Bumi itu bumi emas. Sama dengan Swarna Dwipa, pulau emas. Itu nama lain dari Sumatera. Jadi kalau nama lain dari Sumatera disebut Swarna Bumi, orang Thailand menyebut Swarna Pum. Maka kalau mereka menyebut Garuda, Garula. Karena Garuda itu kan burung yang simbol daripada mitologi universal tentang kepahlawanan, nasionalisme, patriotisme. Thailand mewarisi burung Garuda, Indonesia juga burung Garuda. Thailand menamakan airportnya menjadi Swarna Bumi lah, kita namakan Indonesia dengan Nusantara. Salahnya di mana? Ya maka kita mengambil kesempatan, tidak usah diperdebatkan lagi. Ketika kita menyebutkan ibu kota negara kita itu adalah Nusantara, itu artinya kita bercita Nusantara. Seperti Nusantara yang adalah gugusan nilai-nilai yang sangat majemuk, tapi dikelola dengan dewasa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Indonesia kita yang direpresentasikan dari ibu kotanya yang mewakili keberagaman. Karena mungkin Jakarta sudah terlalu seragam, ya kan? Dulu kan Jakarta kan heterogen, sekarang kan homogen kan? Sampai mayat yang beda agama jangan disembayangi. Lalu mungkin kita terlalu pengap, terlalu lama tinggal di wilayah atas itu, perimbangannya sekarang di tengah-tengah Indonesia. Dan itu salah satu cita-cita dari proklamator kita Bung Karno ketika mau membangun ibu kota negara persis di tengah-tengah Katulistiwa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan warisan kemajemukan ini kita dimantapkan untuk mengelola keindonesiaan kita. Dan ketika kita berkata moderasi beragama, nilai-nilai yang datang dari India, dari Barat, dari Arab itu juga bukan nilai-nilai seragam yang ditawarkan. Itu nilai-nilai yang beragam. Maka kita tidak hanya punya yang dinamakan kedaulatan politik Nusantara, tapi juga kedaulatan spiritualitas Nusantara. Apa yang saya maksud kedaulatan spiritualitas Nusantara? Orang itu sebelum merdeka harus punya jiwa merdeka. Jiwa inilah yang disebut spirit merdeka, spirit mahardika. Merdekakanlah dirimu dari simbol-simbol yang mengikat spiritualitas yang lebih luas. Kalau dalam iman Kristen, ketika malaikat mengucapkan pujian Gloria in excelsis Deo, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, et in terra pac hominibus bonae voluntatis, dan damai di bumi bagi manusia. Bukan hanya bagi orang Kristen, bukan hanya bagi orang Katolik, tapi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Berarti dalam agama itu ada berita universal dan ada berita partikular. Yang universal ini berlaku bagi seluruh umat manusia. Makanya dalam konteks moderasi beragama itu bahaya terbesarnya apa? Apabila kita ngukur agama orang lain dari ukuran atau perspektif kita. Lah maka ada tuduhan orang Kristen Tuhannya beranak, padahal yang mengatakan Tuhan beranak itu ya siapa kan itu kan. Ada tuduhan orang Buddha nyembah berhala. Tanyakan dulu sama orang Buddha. Kan begitu. Atau kalau ada gerakan terorisme membawa Islam, kemudian Islam harus kita benci. Jangan begitu. Jangan pukul rata begitu dalam perspektif kita dalam memandang orang lain. Maka itu yang disebut kedaulatan spiritualitas Nusantara. Dan itu contohnya terlalu banyak. Saya tidak hanya kasih contoh Jawa ya, atau Sanskerta atau Yunani. Sekarang kita masuk ke Sunda. Kira-kira abad ke-5 mulai muncul kerajaan Sunda yang dikenal Purnawarman. Pertama kan dari Kalimantan. Orang Kalimantan dulu kan namanya Kudungga, bapaknya Raja Mulawarman Kudungga. Begitu pengaruh India masuk,
namanya Mula Warman. Nama India masuk. Orang-orang Minahasa dulu namanya Pinkan misalnya, itu nama asli. Begitu Kristen masuk semua Maria, Magdalena, Marta, Petrus, Paulus, sulit membedakan satu dengan yang lain yang mana. Jadi sebetulnya budaya itu kan bergerak dinamis, tidak bisa satu anasir, satu unsur nggak bisa. Ketika Hindu masuk ke tanah Nusantara, Buddha masuk ke tanah Nusantara, ini luar biasanya leluhur bangsa ini. Naskah Sunda kuno, judulnya Siska Kanda Ingkarsian, itu menyebut begini. Jadi welcome Hindu, welcome Buddha, kira-kira begitu. Masing-masing dikasih salam lagi. Hongkara nama Siwaya, hormat kepada Siwa, artinya junjungannya orang Hindu. Tetapi juga sembah ing hulun di sang panca tatagata, hormat kepada sang Siddhartha Gautama. Sang panca tatagata katanya semuanya untuk kebaikan semua orang. Oke? Itu prinsip utama bagaimana moderasi beragama. Soal kemudian orang Hindu gak ada yang protes. Kenapa kok Buddha dikasih salam? Memang negeri ini punya negeri nenek moyangmu saja. Ini kan nenek moyang kita semua punya. Jadi biarlah juga yang Hindu dikasih salam, yang Buddha dikasih salam. Makanya sekarang salamnya lintas agama. Tadi ada Assalamualaikum, Shalom, ada Swastiastu. Itu sudah betul, itu sejak abad ke-5 Masehi begitu. Terus yang kedua, bagaimana mengelola perbedaan agama ini? Ini penting sekali. Sebuah pemerintah itu kan memiliki hierarki. Hierarki dari presiden, menteri dalam negeri, gubernur, wali kota itu kan hierarki. Nah yang di bawahnya ini kan dia tunduk pada nilai yang di atasnya. Dimanapun mengusahakan keteraturan harus ada hierarki. Lalu disusun hierarki ketaatan dalam beragama. Maka saya sebut moderasi beragama. Ibarat apa ketaatan kita ini kepada yang kita segani, termasuk kepada Tuhan. Dia bilang di naskah itu, mangku bumi bakti di ratu, seperti Mahapatih berbakti kepada raja. Raja di atasnya patih kan, perdana menteri kalau patih itu sekarang. Raja bakti di dewata, raja berbakti kepada dewata. Mestinya kan stop, sudah titik. Dewata itu penguasa tertinggi, ista dewata. Makanya dalam Alkitab bahasa Batak, kata Elohim diterjemahkan di bata mula jadi nabolon. Itu kan sebetulnya pengaruh dari bahasa Nusantara kuno ya. Jadi seperti kata dibata itu dari kata dewata, maka kata vihara menjadi biara. Sekarang ini kan gitu. Itu perkembangan bahasa. Mestinya kan sudah stop karena masing-masing agama yang namanya Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi bagi orang Islam kan, enggak ada yang lain lagi. Bagi orang Kristen Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kita kenal dalam Yesus Kristus itu yang tertinggi, enggak ada yang lain lagi. Bagi orang Buddha ya tentu Sang Buddha yang tertinggi. Tapi di situ masih ditambah satu poin lagi. Dewata Bhakti Diyang. Dewata harus loyal kepada Yang. Yang itu artinya apa? Yang itu Tuhan yang Maha Kuasa dalam refleksi nasionalisme kita sebagai bangsa. Apapun teologimu, apapun keyakinanmu, apapun Brahman Widyamu, apapun akidahmu, kamu benar, tapi orang lain juga punya pandangan tentang kebenaran. Bagi Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la ilaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu betul. Tapi simpan itu di masjid, jangan dibawa ke ruang publik. Bagi orang Kristen mengatakan Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, itu kita imani ya. Tapi itu bukan ranah publik. Ketika itu kita paksakan di ranah publik, itu sama dengan kita bilang sama orang-orang di luar sana, hey, your attention please. Siapa yang tidak mengakui istri saya yang paling cantik, awas kamu ya. Iya toh? Kita mengatakan istri cantik itu kan tidak melanggar hukum. Anda mengatakan inna dinna indalil Islam tidak melanggar hukum. Anda mengatakan Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup
dan tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak melanggar hukum. Tetapi rule of game-nya, apa artinya? Bahasa komunikasinya harus sejuk, ya kan? Lah inilah sebetulnya kita ini tidak terlalu sulit kok berkomunikasi satu dengan yang lain. Kalau etos seperti ini kita pegang sebagai bangsa dan negara kita, maka damai-damailah Indonesia ini. Apa dengan demikian Kristen nggak boleh misi? Boleh. Apa Islam nggak boleh dakwah? Boleh. Tapi dakwahnya dengan kejujuran. Jangan ada dusta di antara kita, kan itu kan. Bahwa Anda memilih istrimu yang tercantik, itu tidak berarti istrinya orang lain buruk atau jelek rupa. Tidak seperti itu. Terakhir. Jadi yang pertama tadi kan soal landasan budaya, landasan sejarah. Yang kedua bagaimana kita memandang kekhasan agama tanpa harus menodai agama yang lain. Dan puncak refleksi yang kedua ini dari kerajaan Sunda akhirnya nanti muncul pada seloka Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Saya kalau bicara banyak bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Sunda, Bali, mungkin orang Minahasa jangan protes. Kenapa? Karena memang budaya tertulis itu dilestarikan di Bali. Jawa aja nggak terlalu lengkap loh. Yang namanya Jawa kuno itu di Bali. Ini bukan berarti tidak ada sumbangan bagi luar Jawa seolah-olah Jawa sentris. No, tidak seperti itu. Hubungan pela gandong, kekerabatan tanpa jarak itu kan justru muncul di budaya Minahasa. Torang semua bersaudara, katong semua bersaudara kayak orang Ambon. Karena tradisi hierarkis kerajaan tidak kuat, maka tradisi kesamaan ya, maka egalitarianisme lebih kuat. Makanya ketika para founding fathers kita mengucap salam kepada satu dengan yang lain, bukan bapak yang ada konotasi jarak tapi bung. Nah, kata bung itu kan lebih egaliter. Jadi di antara suku-suku bangsa agama itu saling memberi, bukan sekedar koeksisten. Kita saling ada tanpa saling mengganggu, tapi proeksisten. Kita saling ada dan saling memberi, saling membangun, saling menegur dalam konteks saudara sebangsa dan setanah air.